Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Tony Ilham Maulana dengan NIM P220250019. Saya mahasiswa Universitas Sindang Kasih Majalengka, program studi pendidikan matematika. Pada video kedua kali ini saya akan membahas tema tentang konsep kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama bisnis berdasarkan referensi yang tercantum sebagai berikut. Jadi pada paragraf pertama kita akan mengedefinisikan kalimat dari kepemimpinan. Kepemimpinan sejatinya bukanlah soal jabatan, namun kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain agar mau bekerja sama untuk menciptakan tujuan tertentu yang dilakukan pemimpin melalui pengaruh, motivasi, dan pengambilan keputusan. Pemimpin harus memiliki visi dan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang jelas. Pemimpin yang efektif menerapkan gaya seperti transformasional, yaitu menginspirasi perubahan, atau transaksional yang berbasis reward, yang didukung komunikasi kuat untuk membangun kepercayaan tim. Fungsi utamanya yaitu mencakup penggerak tim, penyelesaian konflik, dan adaptasi terhadap perubahan bisnis dinamis. Kemampuan dasar kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu konseptual skill, yaitu melihat organisasi sebagai satu kesatuan utuh. Yang kedua human skill, yaitu bekerja efektif dan menciptakan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga yaitu technical skill, yaitu kecakapan spesifik tentang proses, prosedur, dan teknik. Lanjut ke komunikasi bisnis. Definisi dari komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan umpan balik yang jelas antara pemimpin, tim, dan stakeholder untuk mendukung operasional yang lancar. Fungsi dari komunikasi bisnis yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama informatif, berbagi data dan informasi, contohnya laporan keuangan, data penjumlahan. Yang kedua yaitu regulatif, memberi arahan dan aturan seperti SOP dan kebijakan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu persuasif, yang memengaruhi sikap dan keputusan seperti presentasi, proposal, dan negosiasi. Yang keempat yaitu integratif, membangun hubungan antar pihak, contohnya team building, komunikasi informal, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis menekankan kolaborasi tim untuk sinergi, di mana kepemimpinan memfasilitasi komunikasi terbuka agar anggota merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup pembagian peran, kepercayaan antara anggota, dan penanganan konflik untuk hasil optimal. Dalam bisnis, kerjasama meningkatkan inovasi dan produktivitas melalui iklim organisasi yang harmonis. Keuntungan kerjasama bisnis yaitu memperingan tugas masing-masing pihak, menghemat tenaga, pikiran, dan dana, menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya terbatas, mengembangkan kemampuan seluruh pihak, meningkatkan inovasi dan produktivitas. Jadi integrasi dari ketiga konsep tersebut yaitu kepemimpinan bergantung pada komunikasi untuk memengaruhi kerjasama sehingga tercipta budaya organisasi yang adaptif di era digital. Kepemimpinan yang efektif menciptakan perubahan dinamis melalui komunikasi lancar dan kerjasama mantap dalam kehidupan organisasi yang sistemik. Contohnya yaitu pemimpin menggunakan komunikasi persuasif untuk membangun tim kolaboratif dalam proyek bisnis. Dan kepemimpinan yang efektif menciptakan perubahan dinamis melalui komunikasi lancar dan kerjasama.
Komunikasi bisnis menjadi jabatan antara visi pemimpin dan aksi tim. Kerjasama meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, dan kemandirian anggota. Tanpa pemimpinan pada semua level institusi, proses peningkatan mutu tidak dapat diwujudkan. Baik, cukup sekian pembahasan tentang konsep kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama bisnis. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas dan tidak berkenan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.